Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin di malam Jumat atau Kamis malam, di mana di malam ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi yang disusun oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin waffaqahullahu taala. Di mana kitab ini berisi 20 kiat mengagungkan ilmu. Alhamdulillah, kita telah melakukan 2 majlis di kajian ini, mana di dalamnya kita telah membahas muqaddimah dari buku ini, kemudian simpul mengagungkan ilmu 1 sampai 4. Kita telah jelaskan bahwasanya bagian seorang hamba dari ilmu itu bergantung kepada rasa ta'zim yang ada pada hatinya. Sejauh itu ia mengagungkan ilmu, maka sebanyak itu pula ia mendapatkan ilmu. Kita telah jelaskan simpul yang pertama, yaitu membersihkan wadah ilmu, yaitu hati, dari noda syubhat dan noda syahwat. Kemudian di simpul yang kedua kita telah jelaskan, yaitu apa? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, yaitu meniatkan belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, kemudian dari orang lain, lalu berniat untuk menjaga ilmu atau menghidupkan ilmu dan juga mengamalkannya. Kemudian setelah itu, di simpul yang ketiga, kita telah jelaskan juga tentang indikator semangat dalam belajar, yaitu ketika seseorang berusaha meraih apapun yang bermanfaat untuk dirinya, lalu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mudah menyerah. Kemudian kita juga telah jelaskan hendaknya semangat tersebut diarahkan untuk mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari simpul pengagungan ilmu yang kelima dan keenam. Kita telah sampaikan di judul, yaitu tentang 3 hal insyaallah. 2 poin, cuman intinya ada 3 hal. Yaitu yang pertama, bagaimana cara belajar ilmu agama yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, kriteria guru yang kita belajar darinya, atau kiat-kiat memilih guru. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat menentukan skala prioritas dalam belajar. Gitu ya. Dan sudah saya bagikan PDF-nya, boleh sambil dibaca-baca ya, sambil menyimak kajian ini. Baik. Penulis mengatakan al-ma'qidul khamis, simpul pengagungan ilmu yang kelima, sulukul jadatil musilati ilaihi, yaitu menempuh atau meniti jalan yang benar untuk sampai kepada ilmu. Menempuh jalan yang benar untuk sampai kepada ilmu. Jadi di sini penulis akan menjelaskan kepada kita 2 poin utama, yaitu bagaimana cara yang efektif dalam belajar,
kemudian pada siapakah kita belajar. Ya. Saya mengatakan, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap tujuan pasti ada jalan yang menghantarkan kepadanya. Jadi setiap cita-cita, keinginan, ataupun tujuan pasti ada jalannya. Gitu ya. Kalau dulu ada istilah banyak jalan menuju Makkah. Ada jalur dari Indonesia, ada jalur TKI dan sebagainya. Ya karena kita orang Islam, ganti ya istilah Roma jadi jalan menuju Makkah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, termasuk juga menuntut ilmu itu atau untuk mendapatkan ilmu itu ada jalannya. Ada caranya. Makanya kata penulis di sini, "Faman salaka jadata matlubihi awqafathu alaihi." Maka barang siapa yang menempuh jalan yang benar menuju tujuannya, ya, maka barang siapa yang menempuh jalan yang benar untuk tujuannya, awqafathu alaihi, maka ia akan sampai di tujuan. Ya. Jadi kalau memilih cara belajar yang benar dan efektif, maka ia akan mendapatkan ilmu. Ini konsekuensi yang pertama. Wa man 'adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Sebaliknya, barang siapa yang menyimpang dari jalan yang benar dalam menuntut ilmu, maka apa? Lam yadhfar bimatlubihi. Maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Alias kalau di sini berarti kalau salah cara dalam belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ibarat kalau orang di sini mau ke Subang, gitu ya. Harusnya kan kalau dari sini berarti arah kemana? Arah ke Subang, gitu ya. Ini malah pilih arah ke Bandung. Kan kita lagi di Bandung juga ini. Ke Jakarta misalkan. Gitu ya. Nah, maka nggak akan sampai. Ataupun kalau sampai, muter-muter dulu, maka lebih capek. Makanya di sini saya menyebutkan dua konsekuensi orang yang salah dalam memilih cara belajar. Jadi ada dua konsekuensi salah dalam memilih cara belajar. Saya mengatakan, wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla walam yanalil maqsud. Wa inna lil ilmi tariqan. Maka demikian pun ilmu ya memiliki jalan. Ada cara yang benar dan efektif untuk belajar. Man akhta'aha dhalla. Di mana orang yang tersesat atau yang salah dalam memilih jalan atau cara belajar ini, maka dia akan tersesat dan akan mendapatkan dua konsekuensi. Yang pertama, walam yanalil maqsud. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Dia tidak akan mendapatkan ilmu berarti kalau dia salah cara belajarnya. Ya, seperti itu. Betapa banyak orang yang capek-capekan belajar, mati-matian menghafal dan sebagainya, ternyata caranya salah. Akhirnya apa akibatnya? Tadi, pertama dia tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Gitu ya. Kemudian yang kedua, warubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin kathirin. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah mungkin saja dia mendapatkan ilmu tapi sedikit. Ya, mendapatkan faidah sedikit atau ilmu yang sedikit, itu pun dengan kelelahan yang sangat besar atau effort yang terlalu besar. Gitu ya. Jadi itu dua konsekuensi orang yang salah dalam belajar atau salah jalannya. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Yang kedua, dia mendapatkan ilmu tapi sedikit. Itu pun dengan effort yang luar biasa. Ibaratnya, kalau penulis di syarahnya itu memberikan contoh seperti orang yang pergi ke satu tujuan,
tapi dia salah jalan. Ibarat tadi ya, orang mau ke Subang, ya, dia malah jalannya kemana? Ke Bandung tadi, atau ke Jakarta lewat Bandung. Nah, sehingga apa? Dua konsekuensinya, dia tidak akan sampai ke Subang. Kemudian konsekuensi yang kedua, dia bisa sampai ke Subang, tapi mungkin dia muter dulu ke Pasteur, terus ke kalau mana lagi Purwakarta, terus muter ke Subang, baru sampai Subang. Sampai ke Subang, tapi tadi effortnya terlalu besar untuk hanya sampai ke Subang. Gitu ya. Jadi itu dua konsekuensi yang akan didapatkan oleh orang yang salah dalam cara belajar. Gitu ya. Pertama, dia tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Kemudian yang kedua, dia akan dapat ilmu tapi sedikit, itu pun dengan usaha yang terlampau berat. Nah, kemudian setelah itu, penulis menyebutkan kepada kita bagaimana cara yang benar atau cara yang efektif dalam belajar. Jadi kiat-kiat buat kita semua agar kita benar-benar mendapatkan ilmu secara efektif dan efisien. Nah, di sini penulis mengatakan, wa qad dzakara hadza at-tariqi bi lafdhin jami'in mani'in Muhammadu Murtada ibni Muhammadin Az-Zabidi sahibu Tajil Arus. Nah, jalan yang benar dalam menuntut ilmu ini disebutkan dengan lafaz atau dengan kalimat yang singkat namun padat oleh seorang ulama bernama Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Az-Zabidi ini adalah penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus ini adalah kamus dalam bahasa Arab. Tapi kamusnya bukan kamus, tapi terjemahannya Indonesia bukan. Seperti kamus Oxford, Inggris. Gitu ya. Nah, ini Arab dengan Arab lagi. Nah, Tajul Arus, gitu ya. Bukan kayak Mahmud Yunus ataupun kamus Al-Munawwir, bukan. Tapi bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi. Fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatus Sanad. Dalam sebuah nazam itu susunan syair yang berisi ilmu yang berjudul Alfiyatus Sanad. Kitab namanya Alfiyatus Sanad. Yaqulu fiha, di dalamnya beliau mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sanah takhsun fakhud min kulli fannin ahsanah. Artinya, tidak ada seorang pun yang mampu meraih seluruh ilmu walau dalam 1000 tahun. Karena ilmu itu luas. Gak mungkin seorang manusia bisa menguasai seluruh cabang ilmu. Termasuk cabang ilmu dalam agama. Maka apa sarannya? Agar kita efektif dan efisien dalam belajar. Fakhud min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah dari setiap cabang ilmu itu yang terbaik darinya. Ya, jadi kita pelajari masing-masing cabang ilmu sesuai porsinya, dasar-dasarnya. Bagaimana caranya? Disebutkan di bait yang kedua, bihifdzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Yaitu dengan menghafal matan yang ringkas namun mencakup pendapat yang kuat, lalu mempelajarinya dari guru yang bermanfaat dan tulus memberi nasihat. Ini nanti kita akan jelaskan bait ini, yaitu ini cara belajar yang benar, yaitu dengan menghafal matan yang ringkas namun mencakup pendapat yang kuat, lalu mempelajarinya dari guru yang bermanfaat dan tulus memberi nasihat. Baik, gitu ya. Tadi ada 3 variabel di bait ini. Pertama, menghafal matan ringkas yang mencakup pendapat yang kuat. Kemudian yang kedua, mempelajarinya kepada guru. Guru yang seperti apa? Guru yang memiliki 2 sifat, bermanfaat dan tulus memberi nasihat. Nanti kita akan jelaskan rinciannya. Baik. Kemudian setelah mengutip 2 bait syair ini, penulis mengatakan, "Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayni." Maka jalan atau cara menuntut ilmu itu dibangun di atas 2 hal utama. Maka jalan menuntut ilmu itu dibangun di atas 2 hal utama.
Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Siapa yang menempuh dua jalan ini, berarti ia telah benar-benar memuliakan ilmu. Kalau sudah memuliakan ilmu, berarti nanti dia akan apa? Akan mendapatkan ilmu. Gitu ya. Kenapa? Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena ia mencari ilmu melalui jalan yang benar yang dapat mengantarkannya kepada tujuan. Baik. Berikut rincian dari penjelasan tadi. Fa'ammal amrul awal, adapun perkara yang pertama atau cara belajar yang pertama ini adalah hifdzu matnin jami'in lirrajihi, yaitu menghafal matan. Bukan mantan ya. Mantan dilupakan saja. Menghafal matan. Apa itu matan? Jadi matan ini adalah istilah dalam pelajaran ilmu agama yang mana di dalamnya meringkas ilmu. Di mana di dalamnya diringkas ilmu-ilmu. Seperti misalkan kalau dalam ilmu tajwid ada namanya matan Tuhfatul Atfal. Di mana di dalamnya diringkas ilmu tajwid dasar. Kemudian ada matan Jazariyah. Nah, di dalamnya juga diringkas ilmu tentang apa? Tentang tajwid. Kalau dalam akidah ada salah satu usul. Dalam fikih ada matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja dan yang lainnya. Ini disebut dengan matan. Jadi teks yang ringkas. Yang mana apa? Jamin lirraji, yang mencakup pendapat yang kuat. Ya, jadi ringkasan-ringkasan yang mencakup pendapat yang kuat. Kemudian beliau menegaskan bahwa matan ini idealnya fala budda min hifdzin. Maka ilmu itu atau matan ini harus dihafal. Jadi kalau dalam ilmu pendidikan ada namanya masuknya C berapa ya menghafal itu? C1 ya kalau nggak salah. Ya. Jadi menghafal itu sebuah keniscayaan dalam belajar. Maka sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan ilmu itu nggak usah dihafal. Dulu ada pernah ya orang liberal kalau nggak salah bilang ilmu itu nggak usah dihafal. Yang paling penting itu adalah memahami, gitu ya. Nah padahal kalau kita lihat taksonomi Bloom ya kalau nggak salah, nah, itu menghafal itu ada ininya, ada tahapannya. Harus ada bagian dari ilmu pengetahuan yang dihafal. Seluruh ilmu pasti ada bagian yang harus dihafal. Dokteran harus hafal nama-nama obat, nama-nama penyakit, nama-nama bagian tubuh. Gitu ya. Orang saintis di bidang tertentu harus ada bagian yang dihafal. Nah, maka bagi seorang penuntut ilmu agama harus ada bagian yang dihafal. Yaitu apa? Matan yang roji ini. Ya, makanya kemudian kata Syekh ini bagus sekali kalau ditulis jadi quotes ya. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Barang siapa yang mengira bahwasanya ilmu diraih atau barang siapa yang mengira bahwa ilmu dapat diraih tanpa menghafal, maka dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Barang siapa yang mengira bahwasanya ilmu didapat tanpa menghafal, maka sama dengan dia telah mencari sesuatu yang mustahil. Gitu ya. Karena ilmu itu memang ada bagian yang harus dihafal. Kalau nggak ada yang dihafal, bagaimana kita sholat? Kan Al-Fatihah harus dihafal. Ya. Surat-surat pendek juga harus dihafal. Bacaan-bacanya harus dihafal. Kalau tidak dihafal, bagaimana kita melaksanakan sholat? Gitu ya. Harus ada bagian yang dihafal. Doa-doa dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian saya mengatakan wal mahfudul muawwalu alaihi huwal matanul jami'u lirrajih ay al mu'tamadu 'inda ahli al-fan. Dan hafalan yang dijadikan pegangan atau buku ya. Buku yang dijadikan hafalan untuk pegangan adalah al matnul jami'u lirrajih, yaitu matan yang berisi pendapat yang kuat. Ay al mu'tamadu 'inda ahli al-fan, yaitu
matan yang diakui dan dijadikan rujukan oleh para ahli di bidangnya. Contoh misalkan kalau ingin belajar akidah, gitu ya, biasanya kalau di pengajian umum dimulai dengan ushulul tsalatsah. Nah, itu kan matan yang katakanlah disepakati oleh para ulama, para syekh, para ustadz untuk diajarkan kepada masyarakat. Gitu ya. Maka idealnya matan ini dihafal. Maka termasuk kekeliruan dalam belajar adalah mempelajari satu ilmu menggunakan kitab yang memang yang bukan standar ilmunya. Contoh misalkan matan salah satu usul itu kan akidah dasarnya. Sedangkan misalkan mustaminya ini adalah masyarakat awam. Kemudian datanglah seorang ustadz atau syekh mengajarkan syarah akidah Wahawiyah yang 2 jilid itu. Ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Yang mana itu di Lipia saja diajarkan di semester terakhir di syariah. Nah, maka ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Ya, jadi mengajarkan matan yang bukan memang jadi pegangannya. Gitu ya, seperti itu. Meskipun itu matan yang sama-sama akidah, cuman belum masuk. Gitu ya. Jadi yang dihafal, yang dipelajari ya adalah matan yang memang jadi pegangan di cabang-cabang ilmu. Kalau nahwu misalkan, ya, nahwu mulai dari matan Jurumiyah. Atau kalau di kita masyhurnya matan Jurumiyah. Kalau nama lengkapnya Jurromiyah. Kalau di tajwid misalkan tadi Tuhfatul Atfal, Zazariyah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi itu yang pertama. Memilih buku pegangan matan ringkas yang dijadikan sandaran atau landasan para ahli di bidang. So, kalau di dunia pendidikan jadi menyusun dulu kurikulum yang tepat. Ya. Jadi menyusun dulu kurikulum yang tepat. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, wa ammal amru tsani, adapun yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasih. Itu hendaknya mempelajari matan-matan tersebut atau kurikulum atau buku tersebut kepada guru yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama mufid, yang kedua nasih. Jadi guru yang kita jadikan pegangan adalah guru yang memiliki 2 kriteria, mufid dan nasih. Fatafza'u ila syai'in tatafahhamu anhu ma'aniyahu. Maka hendaklah engkau fokus kepada seorang guru yang darinya engkau dapat memahami makna-makna ilmu. Ya, yattasifu bihadainil wasfaini, yang memiliki 2 sifat berikut ini. Wa awwalihima al-ifadah. Sifat yang pertama yaitu dia memiliki sifat ifadah. Mufid. Artinya bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat. Maksudnya apa memberikan manfaat ini? Yaitu dia memiliki kapasitas ilmu yang diajarkan. Atau kompeten di bidangnya. Yang sampai kita misalkan belajar ilmu agama kepada ahli bangunan misalkan. Yang sampai kita mempelajari matematika kepada misalkan tukang kebun. Ya. Kenapa? Karena mereka bukan ahli di bidangnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya menyebutkan ifadah itu seperti apa? Wahyal ahliyatu fil ilmi. Yaitu dia benar-benar ahli dalam ilmu yang dia ajarkan. Ayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi wa talaqih hatta adraka. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu memiliki kapasitas di bidang ilmu yang diajarkan, yang dia sampaikan? Itu apa? Dia dikenal pernah menuntut ilmu dan mempelajarinya hingga ia matang.
Katakanlah kalau misalkan seorang ustadz yang ngisi kajian di satu tempat, ya, itu apa? Dia katakanlah pernah mengenyam pendidikan agama, misalkan di pesantren atau juga di perguruan tinggi Islam yang memang di sana diajarkan ilmu agama, gitu ya. Yang sampai orang yang menyampaikan ilmu agama, tapi ternyata dia baca Quran aja misalkan, mohon maaf, masih balelol. Bahasa Arab aja tidak bisa, gitu ya. Ini bahaya, gitu ya. Nah, jadi cara mengetahui seseorang ahli di bidang atau minimalnya bisa menyampaikan ilmu adalah apa? Dia dikenal pernah belajar, ya. Nah, belajar sampai dia matang, mapan di ilmunya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, sehingga ia memiliki kemampuan yang kuat dalam bidang tersebut. Ya, makanya kalau para guru-guru, termasuk yang mungkin di sini ada guru ya yang mengajar di ini, biasanya guru mengajarkan ilmu sesuai dengan bidang yang ia kuasai. Sama seperti para guru-guru yang sudah sertifikasi, itu kan mereka latihannya juga sesuai dengan ilmu yang pernah atau jurusan yang ia tekuni. Gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama. Jadi kriteria guru yang kita ambil ilmu darinya adalah apa? Dia mufid. Apa itu mufid? Dia memiliki kemampuan atau kapasitas di bidang ilmu yang dia ajarkan. Dan tidak sampai di sana, nanti ada kriteria yang kedua. Baik. Wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dasar kriteria ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Ulangi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Artinya, kalian akan mendengar ilmu dan akan didengar dari kalian. Maksudnya ilmu yang mereka dengar itu, yang didengar oleh para sahabat, akan juga didengar oleh generasi berikutnya, itu para tabi'in. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar pula dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Artinya apa? Jadi ilmu itu dipelajari secara turun-temurun. Makanya kalau dalam tradisi ilmu ada namanya sanad keilmuan. Jadi ini ilmu itu nyambungnya ke siapa? Gurunya siapa? Gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan kata Syekh, wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Pelajaran dari hadis ini bersifat umum. Artinya apa? Meskipun hadis ini sebenarnya ditujukan kepada para sahabat, tapi juga berlaku kepada umat Islam secara umum. Ya, la bi khususil mukhatab. Tidak khusus kepada orang tertentu saja. Fala yazalu min ma'aribil ilmi fi hadhihi al-ummati an ya'khudahu al-khalifu 'anis salif. Maka sudah menjadi tradisi dalam ilmu agama kita, itu apa? Orang atau generasi berikutnya mengambil dari generasi sebelumnya. Ya, kita mengambil ilmu dari guru kita sebelumnya. Guru kita sebelumnya mengambil dari guru yang sebelumnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya dalam syarahnya itu menyebutkan kita saja sebagai manusia kan dinisbatkan kepada bapak kita. Bapak kita adalah anak dari kakek kita. Kakek kita adalah anak dari buyut ya namanya. Dari kakeknya lagi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitupun ilmu. Dari ilmu yang kita pelajari itu berasal dari guru sebelumnya. Guru sebelumnya dari sebelumnya lagi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seseorang ini dianggap layak untuk menyampaikan ilmu apabila dia telah belajar dari guru, bukan otodidak. Gitu ya. Seperti itu. Karena bahaya sekali kalau orang belajar secara otodidak. Kata sebagian ulama mengatakan, man kana ustaduhu kutubuhu fa khata'uhu akthar min sawabihi.
Barang siapa yang ustadznya itu atau gurunya itu adalah buku, maka salahnya lebih banyak ketimbang benarnya. Gitu ya, seperti itu. Baik, 3 menit lagi ke Isa ya. Oke. Baik, itu kriteria guru yang pertama. Tadi apa? Mufid. Mufid itu apa? Mapan atau dia memiliki kapasitas di ilmu yang diajarkan. Baik. Ammal wasfu tsani fahuwa nasiha. Adapun kriteria atau sifat kedua dari seorang guru adalah an-nasihah. Tulus dalam menyampaikan nasihat. Maksudnya apa? Wa tajma'u ma'nayaini itsnaini. Nah, tulus dalam menyampaikan nasihat ini ada dua indikatornya. Memiliki dua makna. Ahadihima, yang pertama adalah salahiyatu syekh lil iqtida bihi, yaitu guru tersebut atau syekh tersebut layak untuk diteladani. Layak untuk diteladani. Wal ihtida bihadihi wa dallihi wa samtihi. Baik dalam petunjuknya, akhlaknya maupun sikapnya. Sama seperti kepanjangan dari guru, yaitu apa? Digugu dan ditiru. Jadi guru yang kita ambil ilmunya itu bukan hanya sekedar pintar. Bukan hanya sekedar menguasai ilmu yang dia ajarkan, tapi apa? Dia memiliki akhlak yang mulia sehingga pantas untuk dijadikan teladan. Gitu ya. Kemudian indikator yang kedua, orang guru itu layak untuk mengajar atau kita ambil ilmunya. Wal akhar ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Dia mengetahui cara mengajar. Ya. Mengetahui cara mengajar atau dia mengetahui ilmu pedagogik. Ada? Atau bahkan seringkali ada orang yang pintar sekali sampai gelar profesor, tapi ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Sehingga kita tidak mendapatkan manfaat ilmu darinya. Kenapa? Karena tidak memiliki kepiawaian dalam menyampaikan ilmu. Ya, makanya salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru tadi, dia memiliki ilmu pedagogik, ilmu menyampaikan ilmu, gitu ya. Seperti itu. Jadi ilmu pun butuh ilmu lagi untuk menyampaikannya. Bihaitsu yusinu ta'limal muta'allim, yaitu dia ya memiliki kemampuan yang baik untuk mengajarkan, untuk mengajari murid. Wa ya'lu ma yasluhu lahu wa ma yadurruh. Dia mengetahui mana yang baik untuk murid, mana yang berbahaya. Gitu ya. Dia bisa memilah-milih mana yang cocok untuk kajian ini, mana yang cocok untuk di kelas, mana cocok untuk yang bapak-bapak, untuk yang ibu-ibu, untuk yang anak-anak. Gitu ya, seperti itu. Wifqa at-tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha Asy-Syatibi fil Muwafaqat. Sesuai dengan pendidikan ilmiah yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Nah, jadi itu ya. Jadi dua kriteria guru yang kita ambil ilmu darinya. Yang pertama, dia mufid, yaitu menguasai ilmu yang diajarkan. Yang kedua, nasih, memberikan nasihat yang baik dengan dua indikator, yaitu apa? Dia layak untuk dijadikan teladan dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu. Baik, ini baru simpul yang kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan simpul yang keenam di lanjutannya setelah adzan isya insya Allah. Maka silakan adzan isya terlebih dahulu. Al-Maqidus Sadis, simbol yang keenam, ri'ayatu fununihi fil aqdi wa taqdimul ahammi fal muhim, yaitu memperhatikan setiap cabang ilmu saat belajar dan mendahulukan atau memprioritaskan yang terpenting sebelum yang penting. Ya. Apa maksudnya? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis. Qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirihi. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Saidul Khatir. Ini kitab yang bagus sekali, isinya hasil perenungan. Kalau zaman sekarang mungkin status ya. Status-status kemudian dibukukan.
atau dulu sebelum adanya status diari ya. Diari apa diare ya? Diari. Buku harian gitu ya. Curhatan sebagainya, jadilah buku namanya Saidul Khatir. Di dalamnya beliau mengatakan jam'ul ulumi mamduhun. Menghimpun atau mengumpulkan berbagai macam cabang ilmu itu adalah sesuatu yang terpuji. Maksudnya apa? Dijelaskan di bait syair yang dikutip di sini, min kulli fannin fakhud wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrari. Ambillah dari setiap cabang ilmu dan jangan sampai engkau tidak mengetahuinya. Karena orang yang merdeka, yaitu orang yang berwawasan luas, adalah orang yang mengetahui berbagai rahasia ilmu. Artinya apa? Kalau kita di awal belajar, ya, maka hendaknya kita berusaha mempelajari setiap cabang atau disiplin ilmu. Sama seperti ketika kita awal belajar di SD, itu kan kita belajar bukan cuma satu pelajaran, tapi berbagai macam pelajaran, betul tidak? Ya, kalau di sekolah, kalau dulu ya belajar calistung, baca, tulis, ngitung, itu kan sudah berapa itu? 3 ilmu, baca, tulis, hitung, udah 3. Belum lagi di TPA belajar apa? Iqra. Nah, berarti kita sudah belajar 4 ilmu itu di awal pelajaran. Jadi maksud dari sini adalah apa? Usahakan pertama di awal kita masa-masa belajar, pelajari semua disiplin ilmu, cabang-cabangnya atau ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh gurunya penulis, wa yaqulu syekhu syuyukhina Muhammad bin Mani'in rahimahullah fi irsyadit tulab, para guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Mani' rahimahullah berkata dalam kitab yang berjudul Irsyadut Tulab, ya. Jadi Irsyadut Tulab ini adalah buku yang berisi bimbingan untuk para penuntut ilmu, bagaimana dia membangun ilmu pengetahuan agamanya. Beliau mengatakan, wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Tidak sepantasnya orang yang memiliki keutamaan atau memiliki kapasitas kemampuan dalam belajar itu meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah. Ilmu yang dapat membantunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi. Apabila ia mengetahui dirinya memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempelajarinya. Wala yasughu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan tidak pantas atau tidak seharusnya dia mencela ilmu yang tidak dia ketahui dan juga mencela ahli di bidang ilmu tersebut. Maksudnya apa? Kalau seorang yang belajar kemudian dia tidak bisa mempelajari ilmu yang lainnya, jangan sampai ia mencela ilmu itu, ya, dan juga mencela ahlinya, ya, seperti itu, ya. Kenapa? Fa inna hadza naqsun wa radhilah. Karena mencela ilmu itu, mencela ahli ilmu yang tidak kita ketahui merupakan kekurangan dan akhlak tercela. Fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallama bi'ilmin aw yaskuta bi'ilmin. Maka orang yang berakal itu hendaknya berbicara dengan ilmu dan diam pun dengan penuh bijak, dengan penuh ketenangan. Wa illa dakhala tahta qaulil qail. Kalau dia mencela ilmu yang tidak dia kuasai, maka dia akan termasuk yang dikatakan dalam syair berikut ini. Atani anna sahlan dhamma jahlan, uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kabar kepadaku bahwa si Sahal, ini tokoh dalam syair ini, orang bernama Sahal, menghina ilmu-ilmu yang tak pernah ia pahami. Nah, sungguh ini sebuah kebodohan. Uluman law qaraha ma qalaha, yaitu ilmu-ilmu yang kalau dia mempelajari atau membaca ilmu-ilmu tersebut, maka dia tidak akan membenci ilmu itu. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi merasa puas dengan kebodohan itu memang jauh lebih mudah. Nah, jadi banyak orang yang mencela ilmu pengetahuan, ya, bukan karena ilmu tersebut tercela. Kenapa? Kebanyakan karena dia tidak bisa.
atau tidak menguasai ilmu tersebut. Makanya ada sebuah istilah yang bagus sekali. Kalau nggak salah kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu a'da'u ma jahilu." Manusia itu adalah musuh kebodohannya. Manusia akan selalu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Contohnya misalkan orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah, yang melabelinya dengan ajaran Wahabi, ajaran sesat dan sebagainya, mereka mencela karena apa? Tidak tahu. Tidak tahu hakikatnya. Ya. Orang-orang non-muslim mencela Islam karena mereka tidak mengerti tentang indahnya, gitu ya. Intaha kalamuhu. Nah, selesai kutipan. Nah, baru di sini menjelaskan bagaimana mempelajari atau menjaga skala prioritas dalam belajar ilmu agama. Ini penting sekali, apalagi kita mayoritas bukan santri ya. Ini agar kita benar-benar efektif dalam belajar ilmu agama dan mengikuti kajian yang ada di sekitar kita. Wa innama tanfa'u ri'ayatu funuril ilmi bi'timadi aslaini. Mengambil berbagai macam cabang ilmu hanya akan bermanfaat jika dibangun di atas dua prinsip berikut ini. Ini penting sekali ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah taqdimul aham fal muhim. Itu mendahulukan yang terpenting baru kemudian yang penting. Apa ilmu-ilmu yang terpenting buat kita? Yaitu apa? Mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyam biwadha'ifil ubudiyyati lillah. Yaitu apa? Ilmu-ilmu yang dia butuhkan untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi ilmu yang paling penting sebelum apapun itu adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ilmu tentang keimanan. Ilmu tentang tauhid. Kenapa? Karena kita semua wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman kepada rukun iman yang 6. Maka jadikanlah ilmu tersebut menjadi skala prioritas. Kemudian kita juga wajib menjalankan sholat. Kita wajib tahu tentang taharah. Wajib tahu tentang bagaimana mengerjakan sholat yang benar. Ya. Jadi sebelum seseorang mengetahui misalkan idgham, idhar, iqlab, maka ketahuilah tentang bagaimana cara wudu yang benar. Sebelum seseorang mengetahui kalau dalam bahasa Arab mubtada, khobar, marfu, mansub, majrur, ketahui dulu bagaimana sholat yang benar. Kenapa? Karena sholat thaharah ini wajib atas setiap muslim. Gitu ya. Jadi jangan sampai seseorang itu semangat belajar misalkan bahasa Arab, sementara wudunya nggak benar. Jangan sampai seorang misalkan tahu lahan jali, lahan khofi, tapi dia nggak tahu pembatal wudu apa. Gitu ya. Nah inilah apa? Skala prioritas yang paling utama. Yang pertama tadi apa? Jadi mempelajari ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang dia butuhkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar, kemudian yang kedua, an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Nah, baru setelah itu yang kedua adalah pada awal masa belajar atau menuntut ilmu hendaknya ia mempelajari ringkasan atau dasar-dasar dari setiap cabang ilmu. Seperti yang tadi kita sebutkan, jangan sampai dia misalkan mempelajari kalau dalam matematika misalkan kalkulus, tapi dia calistung belum beres. Atau kalau perkalian itu apa? Taraban ya. Taraban belum lancar. Nah, gitu ya. Jadi setiap cabang ilmu yang dasarnya dipelajari dulu. Baru setelah itu hatta idza istakmala anwa'ul ulumin nafi'ah, sampai ia sempurna semua macam ilmu yang bermanfaat, nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Maka setelah itu barulah ia melihat ilmu yang sesuai dengan minatnya. Wa anasa min nafsi qudratan alaihi, dan dia merasa memiliki kemampuan di bidang ilmu itu, barulah fatabahhara fi. Ya perdalam ilmu itu, sawaun kana fannan wahidan aw akthar. Baik satu cabang ilmu atau lebih. Sama seperti jenjang pendidikan di kita ini. Kan dari mungkin seperti piramida ya. Dari besar ke kecil.
Jadi sebenarnya semakin tinggi jenjang pendidikan seorang, itu semakin kerucut pengetahuannya, bukan malah semakin lebar. Jadi dari semua cabang ilmu, ya semakin mengerucut. Kemudian apa? Belajar kalau di SMA sudah penjurusan, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, ada kejuruan dan sebagainya. Nah, baru pas kuliah lebih menjurus lagi. Nah, bahkan sampai S2, S3 itu lebih menjurus lagi. Nah, jadi ini mengisyaratkan pentingnya tadi. Kalau di awal belajar, pelajari semua ilmu dasar-dasarnya. Baru kalau misalkan sudah menemukan minat dan bakatnya, perdalam itu. Kalau ingin lanjut kuliah, kuliahlah di bidang yang ia kuasai dan ia minati. Jangan sampai misalkan pas semester 7, aduh kayaknya saya salah pilih jurusan ini. Kalau yang pernah kuliah pasti merasa kayak gitu. Sering ya. Ini bukan rahasia umum, ini umum dirasakan oleh semua orang yang pernah belajar. Gitu ya. Baik. Nah, boleh satu cabang ilmu atau lebih. Gitu ya. Wa min tayyari sya'ri as-sanaqithah qawlu ahadihim, di antara syair burung. Syair burung itu kalau kita kan ada namanya kabar burung. Jadi kabar yang tak bertuan. Pernah ya kalau bahasa kita nggak tahu siapa yang mengatakannya. Cuman yang ini yang mengatakannya orang Shinkiti. Cuman siapanya kita nggak tahu. Qawlu ahadihim, yaitu perkataan salah seorang mereka tentang cara belajar yang benar, yaitu wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihaimah. Jika engkau ingin menguasai suatu cabang ilmu atau satu bidang, maka tuntaskanlah hingga sempurna. Wa an siwahu qabla al-intihaimah. Tahanlah dirimu dari bidang lain sebelum engkau selesai menyelami yang satu ini. Gitu ya. Sama seperti mungkin yang kalau yang jadi guru itu sangat bingung sekali ketika mengajar para LC. LC bukan yang negatif ya. LC lulusan COVID. Kenapa? Karena mereka itu dasar-dasar ilmu itu banyak yang blank. Ya, coba saya tanya para guru itu kayak gitu. Harus dibalikan ke dasar lagi. Artinya apa? Jadi kalau setiap cabang ilmu itu hendaknya dasar-dasarnya dituntaskan terlebih dahulu sebelum beranjak ke tingkat berikutnya. Gitu ya. Kenapa? Wa fi taradu fil ulumil man'uja in tau'aman istabaqa lan yakhruja. Sebab ada larangan untuk mencampur adukan berbagai macam ilmu secara bersamaan. Ya. Jadi resikonya kalau kita mempelajari terlalu banyak ilmu dalam satu waktu, itu akan hilang semuanya. Makanya dikatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu banyak-banyak dalam satu waktu, maka akan perginya juga begitu saja. Gitu ya, seperti itu. Akan tidak paham, akan tidak dikuasai semuanya. Sama seperti kalau disebutkan bagaikan dua bayi kembar yang berebut keluar dari rahim secara serentak, niscaya keduanya tak akan pernah bisa lahir. Ya, jadi kalau orang yang atau ibu-ibu yang punya bayinya kembar, itu kan borojolnya nggak langsung dua-duanya, gitu ya. Tapi satu-satu. Jadi dalam syair ini diibaratkan orang yang mempelajari ilmu terlalu banyak dalam satu waktu, itu seperti tadi ibu-ibu yang melahirkan bayi kembar, kedua-duanya ingin borojol langsung dua-duanya, nggak bisa. Jadi harus satu-satu, gitu ya. Namun di sini saya mengecualikan waman arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'a. Namun kalau ada orang yang memiliki kemampuan, merasa dirinya mampu untuk banyak mempelajari cabang ilmu dalam satu waktu, menggabungkannya, maka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Wa kanat halu istisna minal umum. Dan ini termasuk pengecualian dari kebanyakan orang. Jadi kalau dia merasa dia memiliki potensi untuk mempelajari berbagai macam cabang ilmu di satu waktu, maka tidak apa-apa. Ibarat misalkan orang yang misalkan kuliah, misalkan di satu waktu dia kuliah di jurusan umum. Kemudian sorenya dia kuliah jurusan agama. Gitu. Atau misalkan kalau sekarang dia mengikuti banyak pengajaran online. Satu misalkan ikut HSI, satu lagi ikut kajian Ustadz Firanda dan sebagainya. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya jangan ya. Nanti resikonya nggak akan dapat ilmu sama, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi menentukan skala prioritas dalam belajar adalah yang pertama, hendaknya dia
mempelajari ilmu yang terpenting dulu, yaitu ilmu yang dia butuhkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang keimanan, tentang ibadah yang wajib-wajib dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu dia pelajari setiap cabang ilmu dasar-dasarnya secara menyeluruh, baru kemudian setelah itu dia memilih ilmu sesuai dengan cabang dan minatnya. Apalagi kalau sekarang ya, kalau di kelas 12 itu, saya juga ngajar di sana ya, di Alamana, itu kadang kita kasih kuesioner untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak itu nanti kuliahnya mau jurusan apa. Terus makanya kan kalau dari pemerintah itu ada namanya TKA ya. Itu salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak. Ini sama sesuai dengan apa yang diarahkan oleh di sini. Baik. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.